kesempatan kali ini kita diberikan keleluasaan waktu, diberikan kesehatan kepada kita. Ini adalah nikmat yang sungguh luar biasa, tentunya wajib dan patut kita syukuri. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarganya, para tabi'in-tabi'innya, pengikutnya sampai akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Yang insya Allah kita sama-sama berharap bermunajat, bersolawat kepadanya. Allahumma sholli wa sallim wal barik alaihi. Semoga kita tergolong kepada umatnya. Khatib berwasiat kepada jemaah sekalian, sholat Idul Fitri pada kesempatan kali ini yang notabene kita terpisahkan karena kondisi, dengan saudara kita, dengan sahabat kita, dengan keluarga kita, dengan para tetangga kita. Karena kondisinya memang demikian, kita patuh dan taat kepada hal itu. Namun demikian tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah. Kita masih diberikan keimanan, masih ada di dalam diri kita, Islam masih ada di dalam jiwa kita, dan inilah adalah nikmat yang paling luar biasa, paling besar yang patut kita syukuri. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, sebulan kita ditempa di bulan Ramadan dengan berbagai keutamaan yang kita rasakan. Ada hikmah. Ramadan pada kesempatan kali ini tentu berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Sholat Id pada kesempatan kali ini berbeda dengan sholat Id pada tahun-tahun sebelumnya. Tentu ada hikmah dan makna yang patut kita buka bersama. Apa di antara hikmahnya? Tentu kacamata kita harus kacamata yang positif, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang dikehendaki, bukan adalah keinginan kita, tapi kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya oleh kita perlu didasari dengan keimanan kita. Sebulan kita ditempa di bulan Ramadan, tentu tidak ada yang menjamin bahwa puasa kita akan diterima. Tidak ada yang menjamin bahwa sholat kita akan diterima. Tidak ada yang menjamin bahwa amalan kita akan diterima. Sehingga para ulama salaf memiliki kekhawatiran yang sungguh luar biasa, sehingga mulai bulan Syawal sampai 6 bulan berikutnya mereka memberikan sebuah contoh doa yang senantiasa didawamkan, dan doa ini sudah kita pahami dan kita hafal bersama. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah puasa kami, sholat kami, ruku kami, sujud kami, dan tilawah kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Doa ini dalam keseharian pun oleh kita dibacakan, didawamkan dalam munajat kita setelah kita menunaikan sholat fardu. Tentunya doa ini harus menjadi ikhtiar kita setelah kita beramal soleh, beramal ibadah yang lainnya. Karena tadi disampaikan, ulama salaf begitu khawatir terhadap apa yang menjadi amalan-amalan kita, takut tidak diterima. Untuk itu kewaspadaan, was-was kita tentunya adalah menjadi harap-harap cemas. Doa kita adalah menjadi keinginan kita, yang tentunya harap-harap cemas yang tadi terobati dengan doa yang dicontohkan oleh para ulama salaf. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas samiul alim. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, tentu tadi disampaikan bahwa tidak ada yang menjamin bahwa puasa kita berhasil. Tidak ada yang menjamin bahwa puasa kita mencapai kepada sebuah tujuan. Tujuan yang ingin kita raih, sebagaimana kita sering dengar dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita,
selama bulan Ramadan berkali-kali tersampaikan, berkali-kali oleh kita didengar. Untuk itu tujuan utama dari Ramadan pada kesempatan kali ini tiada lain dan tiada bukan janji Allah la'alakum tattaqun. Tujuan kita adalah untuk menjadikan pribadi kita, jiwa kita, diri kita la'alakum tattaqun, yaitu kepada ketakwaan. Namun demikian tadi disampaikan, betulkah kita akan mengantarkan dari Ramadan ini kepada ketakwaan? Wallahu a'lam bishawab. Ini kembali kepada diri kita masing-masing, sebagaimana dikhawatirkan oleh baginda Rasul, Robus sa'ilin laisallahu min siyamihi ilal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa baginya kecuali rasa lapar dan dahaga. Tentu ini menjadi kekhawatiran kita. Kita takut kepada hal ini. Jangan sampai puasa kita hanya dapat lapar, hanya dapat dahaga saja, tidak mengantarkan kepada yang dijanjikan Allah, la'alakum tattaqun. Jemaah yang dirahmati Allah, tentu sebuah kegiatan, sebuah ibadah, sebuah hal yang kita kerjakan tentu ada ciri-cirinya. Apakah kita sampai kepada la'alakum tattaqun atau mendekati la'alakum tattaqun? Dalam sebuah ayat Allah memberikan sebuah sinyal kepada kita di dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 135. Allah Azza wa Jalla menunjukkan 4 karakter untuk orang-orang takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ilal magfirah min rabbukum wa jannati arduha samawati wal ard uidat lil muttaqin. Alladina yunfikun fis sarai wal darai wa kadimina ghaidha wa afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Waladina idza fa'alu fahisatan ala dalamu anfusahum dzakarullahu fastaghfar lidunubihim wa may yaghfiru dunuba ilallah wa la yusiru 'alal ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kurang lebih artinya adalah seperti ini. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Siapa orang-orang yang takwa itu? Yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Imran 133-135. Jemaah yang dirahmati Allah, kita coba satu persatu dibahas, disampaikan. Ada 4 karakter, dan karakter yang pertama adalah yunfikuna fi sarai wa darai, berinfak, beramal baik, bersedekah baik dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Kondisi lapang dan kondisi sempit pasti dialami oleh kita sekalian. Apakah kita berinfak, bersedekah hanya ketika kita lapang? Tentu menjadi pertanyaan dan ada jawabannya pada diri kita masing-masing. Untuk berinfak, bersedekah, kita tidak harus menunggu tanggal muda, tidak harus menunggu kaya, tapi disebutkan di sini adalah berinfaklah, bersedekahlah sehingga kalian akan menjadi kaya. Itu yang pertama. Jadi ciri yang pertama, orang yang takwa adalah senang berbagi, senang bersedekah. Kalau ada di antara tetangga kita, termasuk di dalamnya diri kita, keluarga kita yang senang bersedekah, memberi kepada keluarganya, insya Allah ciri ketakwaan melekat pada dirinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, karakter yang kedua orang yang takwa adalah wal kadimina ghaidha, menahan marah, tidak mudah marah, henteu babari ambak. Apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu
anak, apakah itu pimpinan di perusahaan, di kantor dan lain sebagainya. Kalau orang mudah marah, artinya ciri ketakwaannya tidak ada. Itu yang harus menjadi kewaspadaan bagi kita. Sehingga contoh baginda Rasul, tatkala pulang daripada dakwahnya kemalaman, ternyata sudah berassalamualaikum kepada istrinya Aisyah. Ternyata Aisyah sedang tertidur lelap, sehingga Rasul tidur di depan rumahnya, di depan pintunya. Dan tentunya ini menjadi contoh dari apa yang dialami oleh baginda Rasul. Dan juga tatkala baginda Rasul dilempar oleh batu, dihina, dicaci, diludahi, maka baginda Rasul tidak melawannya, melainkan beliau justru mendoakan kepada mereka. Apa yang dia sampaikan? Dia tidak tahu bahwa aku adalah Rasulnya. Ini adalah kerendahan hati dan kemuliaan jiwa yang tentunya harus menjadi rujukan kita bersama dalam rangka memperbaiki jiwa kita, terutama akhlak dan perilaku kita. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Ciri yang ketiga atau karakter yang ketiga adalah wa'akini an-nas, memaafkan. Tadi disampaikan bahwa ciri yang kedua adalah tidak murah marah, maka yang ketiga adalah mudah memaafkan. Siapa yang harus dahulu memaafkan atau memberi maaf? Siapapun yang harus mendahului, dialah yang akan mendapatkan keutamaannya. Untuk itu barangkali dalam momen yang sungguh luar biasa di hari raya Idul Fitri ini, supaya kita kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita adalah la ilaha illallah, maka tentunya kita harus mudah memaafkan sebelum orang lain meminta maaf kepada kita. Siapa orang lain itu? Bisa jadi suami kita, bisa jadi istri kita, bisa jadi tetangga kita, bisa jadi saudara-saudara kita. Tentunya kita harus yang lebih dahulu meminta maaf, bukan mereka yang meminta maaf kepada kita. Apakah adik dulu yang meminta maaf kepada kakak, atau siapa dulu yang harus meminta maaf? Yang harus meminta maaf adalah siapapun dia, maka dia akan dapat keutamaan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, karakter ketiga ini adalah tentunya harus kita ketahui dan coba kita dawamkan dalam keseharian kita. Dan karakter yang keempat adalah tentunya tatkala kita berbuat salah, tatkala kita berbuat hilaf, Allah adalah Maha Pengampun dari segala pengampunannya. Wa qur rabbighfir wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli walau karihan musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ladina wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasuluhu faqad fazal fawzan adima. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah salat Id yang dirahmati Allah. 4 karakter tadi tentunya bukan hanya sekedar untuk kita ketahui. 4 karakter tadi harus menjadi itikat kita, perjuangan kita untuk kita terapkan dalam keseharian kita. Insya Allah kalau 4 ciri orang takwa tadi, yang pertama adalah suka memberi, berinfak, bersedekah, baik kepada saudaranya maupun yang lain-lainnya, terutama di jalan Allah. Yang kedua, tidak mudah marah. Yang ketiga adalah mudah memaafkan. Yang keempat adalah yang terkait dengan mudah untuk beristighfar. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita
Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada kita untuk istiqomah di jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Semoga Allah mendengar dan mengabulkan doa-doa kita, terutama doa untuk kaum muslimin wal muslimat dan semuanya yang ada di lingkungan kita, Bandung, Indonesia, dan dunia. Mudah-mudahan Allah menolong saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Allah menolong dan membukakan jalan kepada siapapun yang sedang mengalami kesusahan, sehingga kesusahannya bisa terjawab dengan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqa kula minal lisana sadiqan dzakira wa qulban khasi'an muniba wa amalan solihan zakiyah wa ilman nafi'a rafi'a wa imanan rasihan sabitha wa yaqidan sadiqan khalisan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an ya dal jalali wal ikram. Allahumma anzil islam wal muslimin wa wahidna alahum sufufahum wa jama'in kalimatahum alal haq wa kasir sawakatan dolimin wa kuntum bisalaman wal arhamali ibadikal ajma'in. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas samiul alim. Allahumma rabbana hafad awtanana wa anzilna sultanana wa idahu bil haq wa aidi bihil haq ya rabbal alamin. Allahumma rabbana nasfina min fayyidika midrara waj'alana minal dikarina laika fil laili wa nahar al-mutaghfirina laka bil arsy wal ashar. Allahumma anzil alaina min barakatil samaa wa raziq lana min khairatikal ardi wa barik lana fi simarina warzuqina wa kulu arzakina ya dal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'u qaribu mujibu da'wat. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa iya'ta'di qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Sallallahu